Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengenal apa itu huruf, abjad, suku kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan teks. Jadi ini adalah pembelajaran dasar ya dalam mengenal bahasa, apalagi bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa ini? Ini J ya. Kira-kira J ini disebut apa? Betul, J ini adalah huruf. Jadi kita kenal huruf J. Coba kita lihat ya. Huruf itu apa sih? Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa, atau disebut juga aksara. Ini menurut KBBI versi kelima. Nah, abjad. Abjad itu apa? Coba kita lanjut ya. Oh, ternyata abjad adalah kumpulan huruf atau aksara ya, berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ternyata kan ada 26 huruf ya dalam abjadnya. Baik, kita lanjutkan ya. Wah, ternyata ada ju. Apa ini ju? Ju itu apa sih ju? Ada nggak artinya? Nggak ada ya? Nggak ada artinya ya ju itu apa? Berarti kira-kira ju disebut apa ya? Coba kita lihat. Oh betul, suku kata. Suku kata adalah struktur yang terjadi dari satu atau urutan fonem yang merupakan konstituen kata. Ada yang disebut urutan fonem. Fonem itu bunyi ya, bunyi dari huruf yang kita dengar. Misalnya hurufnya J namanya. Bunyinya kayak gimana sih bunyi huruf J? Bunyi huruf J itu J, J. Nah, itu bunyi huruf J dan U bunyinya U. Nah, jadi J dan U bila digabungkan menjadi ju. Nah, itu disebut suku kata. Bagaimana dengan jubah? Kalau ju adalah suku kata, lalu jubah disebut? Betul ya? Jubah disebut kata. Ada 4 artinya di sini dalam KBBI yang tampak ya. Tapi kita baca aja yang pertama, yaitu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Tapi kita baca juga deh nomor 3, yaitu morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Lalu ada lagi nomor 4, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, datang, atau gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, dan Maha Kuasa. Jadi kata itu adalah suatu bentuk yang sudah bisa berdiri sendiri. Kalau J tadi kan belum ada artinya ya, lalu ju juga belum ada artinya. Nah, ketika menjadi jubah, dia tuh jadi ada artinya. Makanya disebut kata, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Jadi jubah itu bisa berdiri sendiri karena dia udah punya makna. Tapi katanya ada juga kata yang merupakan gabungan dari beberapa morfem, seperti pejuang, Pancasila, dan Maha Kuasa. Nah, kita ambil dari kata Pancasila. Pancasila ini terdiri dari 2 kata. 2 kata ya, asalnya itu dari kata panca, yang berarti 5, dan sila itu dasar. Berarti Pancasila ketika digabungkan menjadi 5 dasar. Dan dia bisa berdiri sendiri, Pancasila ini. Kita lanjut ya. Lalu, apa itu frasa? Ada yang sudah pernah dengar apa itu frasa? Coba kita lihat ya. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif.
Jadi nggak ada kata kerjanya. Predikat itu kata kerja ya. Jadi di dalam frasa itu dia tidak memiliki kata kerja. Di sini contohnya disebutkan, misalnya gunung tinggi. Nah, gunung tinggi ini gabungan dari dua kata kan, dari kata gunung dan kata tinggi. Tetapi dua-duanya tidak ada yang merupakan kata kerja. Gunung itu kata benda dan tinggi itu kata sifat. Jadi dua kata yang bersanding ini, salah satunya tidak ada yang merupakan kata kerja. Lalu bagaimana dengan naik gunung? Coba kita lihat ya, ini juga terdiri dari dua kata. Naik yaitu kata kerja, dan gunung kata benda. Berarti ini bukan frasa, karena naik adalah kata kerja atau predikat, dan gunung kata benda. Nah, coba kita lihat di sini ada kata-kata jubah hitam itu. Coba kita teliti bersama-sama ya. Ini terdiri dari 3 kata, dan jubah itu kata benda, lalu hitam kata sifat, dan itu kata ganti. Maksudnya adalah kata itu merujuk kepada jubah hitam. Jadi merujuk pada wujud jubah hitamnya itu ya. Jadi jubah hitam itu masih merupakan frasa, walaupun terdiri dari 3 kata, karena dia itu tidak memiliki predikat. Kemudian ada klausa. Apa itu klausa? Satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Jadi posisinya itu belum jadi kalimat, hanya berpotensi menjadi kalimat. Coba kita lihat. Nah, yang tadi 3 kata pertama itu kan sudah kita bahas ya. Jubah itu kata benda, hitam kata sifat, dan itu kata ganti. Lalu terbang kata kerja. Nah, kenapa sih dia belum termasuk ke dalam kalimat? Coba kita cari tahu dulu nih. Apa sih kalimat itu? Nah, kalimat menurut KBBI adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Atau bisa juga disebut perkataan. Atau ada arti yang ketiga nih. Satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Sepertinya ini terdengar terlalu ilmiah ya. Coba kita tangkap saja intinya, yaitu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca akhir. Intonasi final itu maksudnya adalah tanda baca akhir. Kita selama ini mengenal tanda baca akhir itu titik, tanda seru, dan tanda tanya ya. Ada 3 itu. Coba kita lihat lagi. Nah, manakah yang merupakan kalimat dari ketiga hal ini? Coba tebak, nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang merupakan kalimat? Atau bahkan 3-tiganya? Sudah? Berdasarkan syarat-syarat yang tadi ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ternyata jawabannya yang pertama dan yang ketiga ya. Jubah dan jubah hitam itu terbang ke sebelah. Maksudnya gimana sih? Kan yang pertama cuma 1 kata. Tapi coba kita lihat memenuhi syaratnya atau tidak. Tadi syaratnya dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca akhir. Nah, ini kan sudah ada nih. Jubah. Huruf pertamanya J dan ditulisnya kapital. Lalu diakhiri dengan tanda tanya. Berarti ini merupakan kalimat juga. Misalnya ketika kalian sedang bertelepon, lalu lawan bicara kalian itu mengatakan dia sedang membeli jubah, tapi tidak terdengar jelas oleh kalian. Atau kalian merasa ragu. Akhirnya kalian bertanya, jubah? Nah, itu sudah merupakan kalimat ya, karena kalian itu menanyakan jubah karena ada rasa ragu. Ada rasa yang ingin tahu apakah ini salah dengar atau tidak gitu. Jadi, satu kata pun sudah bisa disebut kalimat jika ketika kita menuliskannya dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca akhir. Lalu kalimat yang ketiga, jubah hitam itu terbang ke rumah sebelah.
Ini juga sama, karena huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Jubah hitam itu terbang ke rumah sebelah. Jubah hitam itu tadi satu kesatuan ya, itu disebut subjek, dan terbang adalah predikat karena kata kerja itu tadi. Lalu ke rumah sebelah itu masuk ke dalam keterangan. Jadi pola kalimatnya adalah SPK, subjek, predikat, dan keterangan. Kita lanjut membahas mengenai paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Kata lain dari paragraf ini adalah alinea. Nah, kita baca ini contohnya ya. Ayah membeli jubah. Jubah yang dibeli oleh ayah berwarna hitam. Sebelum dipakai, ayah mencuci jubah itu. Tak disangka, angin besar datang. Jubah hitam itu terbang ke rumah sebelah. Untungnya, rumah itu adalah rumah kosong. Ayah dapat mengambilnya dengan menggunakan bambu dari pagar. Nah, itu tadi merupakan paragraf. Lalu ternyata bentuknya itu kan tadi harus dimulai dari baris baru. Beginilah cara menulis baris baru dalam sebuah paragraf. Ada yang rapat ya, garis barunya yang di sebelah kiri itu garis barunya selalu rapat. Tetapi yang di sebelah kanan ada satu baris yang dikosongkan. Mengapa dikosongkan? Karena sebagai pengganti penanda paragraf baru. Jika yang sebelah kiri ditulis dengan gaya menjorok, jadi awal paragrafnya itu dimulai lebih kanan ya. Tetapi gaya yang sebelah kanan ini memilih untuk menulisnya lurus, tidak ada yang menjorok, tetapi ia memberikan satu baris yang kosong sebagai penanda bahwa dimulainya paragraf baru. Oke, kita lanjut. Nah, teks nih. Apa sih itu teks? Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Atau bisa juga kutipan dari kitab suci untuk bekal ajaran atau alasan. Atau bisa juga bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Dan yang terakhir bisa juga disebut wacana tertulis. Pokoknya teks ini adalah suatu tulisan utuh, biasanya utuh ya, dan memiliki tujuannya. Mungkin bisa untuk pelajaran, berpidato, atau sebagainya. Coba kita lihat ya. Ini adalah contoh teks yang utuh, ada judulnya, dan juga terdiri dari beberapa paragraf. Di sini paragrafnya digunakan paragraf yang menjorok ya. Kalian bisa menghentikan videonya sesaat untuk membaca keseluruhan isi teks ini. Selesai. Bagaimana? Kalian sudah kenalkan dengan istilah-istilah mendasar dalam bahasa Indonesia? Saya harap sih kalian sudah memahaminya, karena hal ini adalah hal yang mendasar dalam sebuah bahasa, apalagi bahasa yang tertulis. Nah, jika belum paham, mungkin kalian boleh memutarnya kembali atau menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa.